Di saat ini saya akan menjelaskan tentang peranca atau scaffolding. Peranca atau scaffolding merupakan konstruksi pembantu pada pekerja bangunan gedung. Peranca dibuat jika pekerja gedung sudah mencapai ketinggian 12 meter dan tidak dapat dicapai oleh pekerja. Peranca adalah platform kerja sementara. Peranca juga adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi atau perbaikan gedung dan bangunan-bangunan besar lainnya. Scaffolding sendiri terbuat dari pipa-pipa besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga memiliki kekuatan untuk menopang beban yang ada di atasnya. Dalam pengerjaan suatu proyek, butuh atau tidak penggunaan scaffolding bisa tergantung kepada pemilik proyek. Scaffolding yang digunakan sebagai pengganti bambu dalam membangun suatu proyek. Keuntungannya penggunaan scaffolding ini adalah penghematan biaya dan efisien waktu pemasangan scaffolding. Ada 3 tipe dasar. Yang pertama, support scaffolds, yaitu platform yang disangga oleh tiang yang dilengkapi dengan pendukung lain seperti sambungan-sambungan, kaki-kaki, kerangka-kerangka, dan outriggers. Yang kedua adalah peranca, atau yang ditangguhkan, yaitu platform tergantung dengan tali atau lainnya. Yang ketiga, aerial lifts, penopang untuk mengangkat seperti main baskets atau keranjang manusia. Fungsi peranca yang pertama sebagai tempat untuk bekerja yang aman bagi tukang atau pekerja, sehingga keselamatan kerja terjamin. Yang kedua, sebagai pelindung bagi pekerja yang lain, seperti pekerja di bawah harus terlindung dari jatuhnya bahan atau alat. Jenis peranca yang pertama, peranca andang. Peranca atau andang digunakan pada pekerjaan yang tingginya 2,5-3 meter. Jika pekerjaan lebih tinggi, maka tidak digunakan lagi. Macam-macam peranca andang. Yang pertama, peranca andang kayu. Cara membuatnya cepat dan dapat dipindahkan. Untuk peranca yang tinggi tetap tidak dapat dipindah. Peranca andang kayu, cara membuatnya cepat dan dapat dipindah-pindahkan. Untuk peranca yang tinggi tetap tidak dapat dipindah. Biasanya pada pekerjaan yang tingginya tidak lebih dari 3 meter. Untuk pekerjaan lebih tinggi dari 3 meter menggunakan peranca tiang. Yang kedua, peranca besi, sangat praktis dan efisien karena pemasangannya mudah dan dapat dipindah-pindahkan. Tinggi peranca besi dapat disetel untuk jarak kaki peranca yang satu dengan yang lain sehingga 180 cm dengan papan tebal 3 cm. Yang kedua, peranca tiang. Peranca tiang digunakan apabila pekerjaan sudah mencapai di atas 3 meter. Peranca tiang bisa dibuat sampai 10 sampai lebih tergantung dari kebutuhan. Peranca ada 3 macam. Yang pertama, peranca tiang dari bambu. Yang kedua, peranca tiang. Peranca tiang digunakan apabila pekerjaan sudah mencapai di atas 3 meter. Peranca tiang bisa dibuat sampai 10 meter lebih tergantung dari kebutuhan. Peranca tiang ada 3 macam. Yang pertama peranca tiang dari bambu. Yang kedua, peranca tiang atau besi. Yang kedua, peranca tiang besi atau pipa. Ada juga peranca besi beroda. Peranca besi beroda ini terbuat dari pipa galvanis. Pada peranca besi beroda dapat dipasang di lapangan atau di dalam ruangan. Fungsi rodanya adalah untuk membedakan peranca. Yang keempat, peranca besi tanpa roda. Peranca ini terdiri dari komponen-komponen kaki pipa berulir, kusen bangunan, penguat vertikal, tiang sandaran, sambungan pasak, papan panggung, panggung datar, papan pengaman, tiang sandaran, penutup sandaran, konsol penyambung, penopang, keluar, tiang sandaran, tangga anak tangga, sandaran anak tangga, dan sandaran double. Yang kelima, peranca menggantung. Pada peranca menggantungkan digunakan pada pekerjaan pemasangan Eternit, pekerjaan finishing, pengecatan Eternit, plat beton,
dan sebagainya. Jadi perancah menggantungkan pada pekerjaan bagian atas saja dan pelaksanaannya digantungkan pada bagian atas bangunan dengan memakai tali atau rantai besi. Yang keenam, bingkai perancah. Bingkai logam ini biasanya terbuat dari pipa atau tabung. Yang ketujuh, perancah dolken, yaitu perancah yang berbahan kayu dolken. Kayu bulat atau dolken biasanya digunakan untuk perancah tiang-tiang dan ukuran yang biasanya digunakan adalah berdiameter 6-10 cm. Yang kedelapan, perancah suspensi dua titik yang dapat disesuaikan. Yang kesembilan, papan strip perancah satu sisi. Yang ke-10, perlengkapan tambahan untuk perancah pipa. Yang ke-11, braket satu sisi perancah. Yang ke-12, perancah independen. Yang ke-14, akses tower scaffold. Yang ke-5, perancah cantilever. Yang ke-16, perancah footlock. Yang ke-17, perancah yang ditangguhkan.